Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan Masudin, mempersembahkan amal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Yaqulullahu ta'ala, hadis qudsi, Allah berfirman, Ya bena Adam, tafarragh li ibadati amla'u sadraka ghina wa asaddu faqraka. Wahai manusia, persembahkanlah beribadah kepadaku. Aku akan memenuhi dadamu ghina. Apa ghina? Kaya. Persembahkan ibadah yang terbaik, maka Allah akan memenuhi dada kita dengan kepuasan, kekayaan. Wa asaddu faqraka, dan aku mengisi ketika fakir miskinmu. Wa illam taf'al, apabila kalian tidak mengerjakan yang di atas ini, tidak mempersembahkan amal, malaktu sodroka sulan walam asaddu faqroka, maka aku akan mengisi dadamu dengan kesibukan dan tidak mengisi ketika miskinmu. Ya, satunya Masudin, dunia akan didatangkan oleh Allah ketika kita mementingkan Allah. Allah mencukupi dunianya. Anil Aswad bin Yazid qala Abdullah sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yakun. Rasulullah bersabda, man ja'alal humuma hamman, barang siapa yang menjadikan segala macam keinginan hanya satu, wahidan hammal ma'adi, yaitu tujuannya adalah akhirat, kafahullahu, maka Allah akan mencukupinya hamma dunyanahu, niscaya akan mencukupinya baginya keinginan dunianya. Wa man tasya'abat bihil humuma fi akhwali dunya, dan barang siapa yang keinginannya beraneka ragam pada urusan dunia, lam yubalillahu fi ayyi audiyati halaka, maka Allah tidak akan memperdulikan dimanapun ia akan binasa. Ya Allah, atasnya Masjidin hampir sama. Maka nanti dunia hammahu, barang siapa yang dunianya itu sebagai cita-cita atau tujuan, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan memporak-porandakan semua urusannya. Wa ja'ala faqruhu baina ainihi, maka Allah akan menjadikan di depan matanya apa yang dilihat itu selalu miskin dan kurang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak diberikan dunia kecuali sebatas kadar takdir baginya. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang akhirat itu sebagai tujuan, jama'allahu amroh, maka Allah akan menyelesaikan semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, ya ini, maka Allah akan menjadikan kaya hati. Wa atat dunya wa yaraghimatun, maka dunia akan diberikan kepadanya dalam keadaan hina. Jadi kita selama ini
mengutamakan akhirat apa mengutamakan dunia. Kalau mengutamakan dunia maka akan diperbudak dunia. Kalau mengutamakan akhirat, dunia akan didatangkan dalam keadaan hina. Siapa yang bangun tidur sampai tidur lagi, yang dipikirkan itu dunia, maka yang ada di matanya adalah kekurangan, kemiskinan. Maaf, yang kena KPK itu secara materi kaya, tapi secara mental miskin. Laisal ghina an kasratil ardi. Yang disebut kaya itu bukan kaya materi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi yang disebut kaya adalah kaya hati. Jadi orang tidak bisa khusyuk dalam sholat. Alasannya adalah ketika di dalam sholat penuh keduniawiannya, ngelamun kemana-mana. Dan Allah belum nomor satu, menurutkan sholat belum nomor satu, Quran belum nomor satu. Kita punya kesaksian Bu Tuti, ada santri izin gak ngaji, maaf, les, maaf, ekstra. Jadi Quran itu sebagai sambilan. Allah hanya sebagai sambilan, Allah hanya ketika butuh. Belum nomor satu. Dia sudah bertahun-tahun membaca surat Al-Ikhlas, tapi melanggar. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Kalau katakanlah Tuhan itu satu, Pak Mamin, sudah lulus. Dan di rapot nilainya 100 karena Allah Maha Satu hanya dikatakan, tapi sikapnya Allah belum nomor satu. Ketika Allah sudah nomor satu, dunia ikut. Tapi kalau dunianya nomor satu, maka dunianya ini akan melilitnya. Contoh yang paling mudah, silakan panjenengan di depan laptop, kemudian azan, sebentar kurang sedikit kok. Kira-kira selesai apa didatangkan tugas? Ayo ngomong, sesama pengalaman. Akan didatangkan tugas lagi, akan didatangkan tugas lagi. Hadis ini tidak pernah salah. Maka Allah akan mencerai beraikan masalah demi masalahnya. Cerai berai, tidak ada ujungnya. Kenapa? Karena Allah belum nomor satu. Saya seakan-akan menceramai diri sendiri. Ya Allah, apakah Allah itu sudah nomor satu ya? Apakah Allah itu nomor dua? Kalau Allah belum nomor satu, kalau Al-Quran belum nomor satu, akhirnya boleh nggak disebut berpegang teguh kepada tali Allah? Enggak, sebaliknya berpegang teguh kepada fulus, berpegang teguh kepada dunia, berpegang teguh kepada wanita, berpegang teguh kepada tahta. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan menjadi hamba atau budaknya. Nah, kita ini Abdullah apa Abdul Fulus apa Abdul Dunia. Puncak daripada mengabdi sholat dan ketika sujud. Makanya kita malu dengan kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.